Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini yaitu ilmu kalam bab 7. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian ilmu kalam sendiri. Yang kedua, ruang lingkup ilmu kalam. Yang ketiga, sumber-sumber ilmu kalam. Yang keempat, tujuan ilmu kalam. Dan yang kelima adalah manfaat ilmu kalam. Saksikan video ini. Pengertian ilmu kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Banyak sekali yang menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Tetapi, menurut pendapat saya, ilmu kalam adalah suatu disiplin ilmu dalam Islam yang membahas pokok-pokok ajaran keimanan atau akidah dengan pendekatan rasional dan juga logis untuk memperkuat keyakinan serta menjawab berbagai tantangan intelektual yang muncul terhadap ajaran Islam. Ilmu kalam juga tidak hanya menjelaskan apa yang diyakini umat Islam, tetapi juga mengapa keyakinan itu masuk akal dan benar menurut akal sehat. Dengan kata lain, ilmu ini berperan sebagai benteng pemikiran yang menjaga kemurnian akidah dari penyimpangan, baik yang datang dari pemikiran luar maupun dalam Islam sendiri. Ruang lingkup ilmu kalam. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karomah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Sumber-sumber ilmu kalam. Semua ilmu pada prinsipnya mempunyai sumber. Adapun sumber-sumber ilmu kalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya adalah yang pertama, terdapat di Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Yang ketiga, Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara. Yang keempat, Quran Surat Al-Fat ayat 10. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Yang kelima, Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerakan hati makhluk. Sumber ilmu kalam yang kedua adalah hadis. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis juga banyak memberikan penjelasan dan rincian tentang masalah-masalah ketuhanan, sehingga menjadi sumber penting dalam ilmu kalam. Sumber-sumber ilmu kalam yang ketiga adalah pemikiran manusia. Salah satu sumber ilmu kalam adalah pemikiran manusia yang berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan juga menggunakan akalnya. Dalam hal ini, biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakur, tadabbur, tazakur, tafaqoh, nazar, fahima, akola, ulul albab, ulul ilm, ulul absor, dan ulun nuha. Sumber-sumber ilmu kalam yang keempat adalah insting. Insting adalah perasaan atau naluri yang ada dalam diri manusia. Insting dapat menjadi petunjuk tentang adanya Tuhan dan kebenaran agama Islam. Namun, insting juga perlu dibimbing oleh akal dan wahyu agar tidak menyesatkan. Apa sih tujuan ilmu kalam itu? Banyak yang menjelaskan tujuan ilmu kalam. Tetapi, kita difokuskan. Tujuan mempelajari ilmu kalam adalah untuk memperkuat landasan keimanan secara filosofis dan logis, menjawab problematika, penyimpangan agama lain, serta mencegah seseorang mudah melenceng dari ajaran Islam. Ada beberapa manfaat ilmu kalam. Di antaranya, yang pertama, memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam. Yang kedua, tidak mudah melenceng dari ajaran agama. Dan yang ketiga, dapat menerapkan secara konsisten amalan Islam. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Yuk, semangat mempelajari lebih dalam lagi tentang ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.